doanya malaikat, keberkahannya masjid gitu loh. Ya. Jadi itu yang harusnya kita sekarang mulai galakkan kembali, ya, majelis-majelis ilmu, ya, apapun lah bentuk majelisnya, mau belajar agama, belajar kesehatan, ya, yang akhirnya membuat kita tuh semakin berisi gitu ya, berisinya tuh berisi dengan apa? Berisi dengan ilmu. Kalau sudah berisi dengan ilmu, apa yang terjadi? Setan pun akan takut. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memujinya dengan pujian yang terbaik, pujian yang tertinggi. Pujian yang kita sudah sampaikan pujian tersebut setelah kematian kita tadi malam, yaitu tidurnya kita, dan kita saat kita bangun kita memuji Allah dengan doa yang penuh hikmah, penuh semangat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Sebuah doa yang harusnya memberikan semangat untuk kita semua agar hidup kita ini hari-harinya menjadi hari-hari yang penuh kebaikan, penuh manfaat, sehingga nanti pun kita juga meninggalkan dunia ini dengan jejak-jejak kebaikan yang banyak pula. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka kalau dari bangun pagi sehingga tidur kembali kita di malam hari nanti, insya Allah hidup kita itu sudah berfikirnya tentang bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kita atau mungkin setan iblis tidak akan ada kesempatan menggoda hidup kita. Karena dari setiap detik, menit, jam kehidupan kita tersebut tidak ada hal-hal yang tidak penting atau mungkin bahasa sekarang tuh receh dan remeh-temeh yang tidak kita kerjakan. Kalau yang tadi pagi sempat membaca postingan saya di Instagram tentang manfaat, ya, hidup itu harus manfaat karena memang begitulah diperintahkan Nabi SAW. Maka sebenarnya kita tidak perlu susah hati berpikir tentang kita punya rezeki yang banyak atau tidak, atau mungkin uang yang banyak atau tidak, karena manfaat itu bukan cuman sekedar uang atau mungkin harta yang kita berikan kepada orang lain bentuk jumlahnya, tapi sesungguhnya keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua ketika uang atau harta atau bantuan tersebut ada pada waktu yang tepat, saat yang tepat, dan diberikan pada orang yang tepat. Uang 10.000 yang kita punyai katakanlah, dan saat itu ada saudara kita yang sedang atau mungkin dia harus pergi menemui orang tuanya di rumah sakit, dan dia harus katakanlah naik kendaraan, ya mungkin ojek atau apapun yang biaya 10.000 untuk menemui orang tuanya, untuk mengantarkan orang tuanya menemui Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah misalkan, itu jauh lebih berguna bagi seseorang yang memiliki uang 10.000 tadi dibandingkan dengan uang 10.000 tadi diberikan besoknya bahkan dalam jumlah yang besar, katakanlah 100.000 ketika orang tuanya sudah mati. Paham ya? Jadi itu manfaat kayak begitu. Jadi kita nggak usah mikir berapa jumlahnya, nggak usah. Tapi kita minta mungkin ilmu kita, harta kita, kekuatan kita, jabatan kita, apapun itu yang sifatnya kebaikan-kebaikan yang Allah akan set upkan itu di waktu yang tepat, saat yang tepat, untuk orang yang tepat. Ya. Banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau kita bicara tentang ilmu, kalau kita mau jujur, dari mungkin kita belajar dari SD sampai SMA atau mungkin sampai kuliah, banyak ilmu yang nggak penting kita pelajari. Ya. Sadar tidak sadar, bahkan
Guru SD pun kita nggak ingat. Nggak ingat kita guru SD. Guru SMP nggak ingat juga. SMA nggak ingat juga. Kuliah juga nggak ingat. Padahal dalam Islam, kaidah belajar itu bukanlah ke sekolah, tapi ke guru. Ke guru. Jadi sanad ilmunya itu jelas gurunya siapa. Sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang berkah. Ya, bukan hanya berkah, sekedar berkah, tapi dia bisa menjadi solusi ya bagi masalah-masalah yang ada di masyarakat atau di keumatan. Sekarang ilmu berlimpah luar biasa. Ilmu berlimpah luar biasa. Orang bisa mungkin sekarang mau kuliah 1 minggu pun kelar bisa dengan online. Tapi ilmunya nggak menyelesaikan masalah. Ilmunya tidak berkah kalau menurut saya. Ya, apalagi mungkin COVID kemarin itu ya, terlepas mungkin kita tahu akhirnya beberapa pembelajaran dilakukan secara online. Online itu bagus ya, tidak masalah, tapi tidak akan bisa menyerap ruh dari sang guru yang menyampaikan ilmu tadi, nggak bisa. Ya, sekarang pun ternyata masih ada banyak yang akhirnya nggak mau tatap muka lagi. Paling alhamdulillah keadaan sudah baik sebenarnya. Bahkan beberapa masjid pun katanya lebih banyak yang datangnya online daripada offline. Gak bisa. Ya, Anda datang 5 menit ke suatu kajian, Bapak-Ibu sekalian, offline ya, itu akan beda dengan kita sudah mengikuti kajian tadi online selama 2 jam, 5 menit saja, karena kita dapat doanya malaikat, keberkahannya masjid, gitu loh. Ya, jadi itu yang harusnya kita sekarang mulai galakkan kembali, ya, majelis-majelis ilmu, ya, apapun lah bentuk majelisnya. Mau belajar agama, belajar kesehatan, ya, yang akhirnya membuat kita tuh semakin berisi gitu kan. Ya, berisinya tuh berisi dengan apa? Berisi dengan ilmu. Kalau sudah berisi dengan ilmu, apa yang terjadi? Setan pun akan takut. Ya. Kita tahu hadis atau riwayat di mana disebutkan kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh melewati satu gang tuh setan akan milih lewat gang yang lain karena nggak mau barengan sama Umar, takut dia. Takut. Jadi sebenarnya bab tentang katakanlah jin, hantu segala macam gitu karena nggak jelas zaman sekarang itu tuh sebenarnya kalau dengan ilmu saja selesai bab itu, nggak perlu ditakutkan. Bahkan Imam Ahmad itu disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau rahimahullah diminta untuk meruqyah seorang yang terkena masalah atau gangguan jin seperti itu. Apakah beliau datang ke sana? Enggak. Dia katakan apa? Bawa sendalku ini, kata dia. Pukulkan kepada orang yang kena jin tadi. Sendal doang. Nah gitu. Jadi kalau kita umat Islam Bapak-Ibu sekalian terus meningkatkan ilmu ini, ya, apalagi nanti, ya, sebenarnya pelajaran tentang ilmu itu sudah diberikan Allah dalam Al-Quran. Maha gurunya kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau saya tanya, nih dasar keilmuan itu di sini sebenarnya. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya, gitu kan? Dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama benda. Ya. Jadi kunci dari ilmu itulah mengetahui nama-nama benda, tapi bukan sekedar nama tahu doang. Kalau saya sebutkan misalkan saya sebutkan sekarang depan Bapak-Ibu sekalian, muscular dystrophy, enggak paham kan? Padahal itu asma, nama. Ya. Tapi ketika saya disebutkan nama muscular dystrophy misalkan, ya, otak saya sudah mikir ini apa, penyebabnya apa, solusinya apa gitu loh. Maka ilmu paling tinggi dalam syariat sebenarnya adalah ilmu tentang nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bapak-bapak nih saya tes bapak-bapak. Enggak usah ibu-ibu, enggak usah jawab. Tahu enggak namanya apa? Enggak tahu dia. Taunya kalau itu gulai, dalam gulai ada. Betul kan? Tahu enggak, Pak? Enggak paham. Banyak dah paham, ibu-ibu paham, gak usah sebut lah, Anda paham beginian. Oh, Bang, gak paham. Ini kan kaidahnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang tahu sedikit, bunga lawang gitu ya. Peka orang bilang ya. Apalah nama, kalau dia tahu bahasa Betawinya apa?